Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Kami dari kelas 4A Manufaktur, mata kuliah Struktur Sifat Material, yang mengambil tema kelompok 1 itu sifat-sifat listrik, yang mengambil topik 1 dan 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pertama material berdasarkan sifat listriknya ada 3. Yang pertama konduktor, yang kedua semikonduktor, yang ketiga isolator. Next. Apa sih itu konduktor? Konduktor itu dapat dengan mudah menghantarkan muatan listrik dengan baik karena memiliki banyak elektron-elektron bebas. Hal ini disebabkan oleh struktur molekul konduktor yang mudah melepaskan elektron-elektron terluar. Sebagian besar logam memiliki sifat ini. Secara berturut-turut, jenis konduktor listrik yang paling baik adalah emas, perak, tembaga, aluminium, seng, dan besi. Next. Sifat-sifat konduktor. Yang pertama itu ada konduktivitas tinggi. Konduktor logam ini memiliki konduktivitas listrik yang tinggi. Artinya elektron bebas di dalam material ini mampu bergerak dengan mudah dalam respon terhadap medan listrik yang diterapkan. Yang kedua ada resistivitas rendah. Konduktor logam memiliki resistivitas yang rendah. Resistivitas adalah ukuran dari seberapa sulit sebuah material mengalirkan arus listrik. Yang ketiga ada efek suhu pada konduktivitas. Konduktivitas listrik logam dapat dipengaruhi oleh suhu pada umumnya. Konduktivitas logam menurun dengan meningkatnya suhu karena ada peningkatan dalam material. Yang kedua ada sifat semikonduktor. Semikonduktor itu merupakan sebuah komponen yang memiliki konduktivitas listrik yang terletak di antara insulator, yang disebut insulator dan konduktor. Selanjutnya sifat-sifat semikonduktor. Sifat-sifat semikonduktor yang pertama koefisien temperatur negatif. Semikonduktor memiliki sifat yang negatif. Hal ini berbeda dengan logam yang memiliki resistensi koefisien temperatur positif. Yang kedua ada daya termolistrik tinggi. Semikonduktor ini mampu memberikan daya termolistrik yang tinggi karena sifat dari semikonduktor ini berada di pertengahan sehingga memiliki tanda yang positif atau negatif pada logam yang berkaitan. Yang ketiga ada penyarahan. Semikonduktor ini memiliki hubungan yang bersifat penyarahan sehingga komponen di dalam semikonduktor tidak akan bertentangan satu sama lain. Yang ketiga ada sifat isolator atau yang biasanya ada di polimer dan keramik. Nah, isolator ini sendiri merupakan sebuah bahan atau zat yang tidak dapat menghantarkan panas dan juga listrik. Benda yang memiliki sifat sebagai isolator itu akan sangat sulit untuk menghambat aliran panas pada konduktor. Selain itu, isolator juga dapat memisahkan konduktor tanpa mengeluarkan aliran listrik. Untuk sifat-sifat isolator juga pertama ada tahanan listrik atau panas besar. Bahan isolator ini diketahui mampu menghambat aliran arus listrik atau panas dari konduktor. Hal ini menjadikan bahan isolator mempunyai tahanan yang baik terhadap listrik atau panas besar. Kedua ada kekuatan dielektrik yang baik. Isolator pada dasarnya harus mempunyai kekuatan dielektrik yang baik. Nah, dielektrik ini sendiri dapat dipahami sebagai kekuatan atau tegangan maksimum yang mampu ditahan oleh bahan tanpa adanya kerusakan sifat isolatif dari bahan tersebut. Yang ketiga ada kapasitas listrik yang besar. Bahan isolator ini mampu memiliki kapasitansi listrik yang besar. Tentu saja nilai ini bergantung terhadap jarak sebuah konduktor yang dihambat oleh bahan isolator, luasan permukaan konduktor, dan penggunaan permitivitas bahan isolator. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Andika. Selanjutnya kita membahas superkonduktor.
Konduktor. Superkonduktor adalah elemen atau paduan logam yang ketika didinginkan di bawah suhu ambang tertentu, material secara dramatis kehilangan semua hambatan listriknya. Selanjutnya, tipe superkonduktor ini ada 2 tipe. Nah, tipe 1 seperti timah dan tipe 2 seperti kuprat. Tipe 1 ini memiliki suhu ambang yang lebih rendah. Jadi yang kayak tipe 1 itu timah, seperti timah itu tipe suhu ambangnya rendah. Sedangkan yang kedua memiliki suhu ambang yang lebih tinggi seperti kuprat itu. Selanjutnya, next. Kita memasuki material superkonduktor. Jadi material apa sih yang digunakan dari superkonduktor itu? Contoh material yang memiliki sifat superkonduktivitas pada suhu tertentu antara lain logam alkalin, misalnya merkuri, timbal seperti di gambar atas. Nah, terus ada logam transisi seperti nodium, titanium, nodium tin, dan magnesium di boret seperti gambar yang di bawah. Next. Kita masuk karakteristik superkonduktor. Nol resistansi, superkonduktor mampu mengalirkan arus listrik tanpa mengalami resistansi, sehingga tidak ada energi yang hilang dalam panas saat arus listrik harus mengalir melalui material tersebut. Next. Karakteristik superkonduktor lainnya, suhu yang kritis. Suhu kritis adalah suhu di bawah sebuah material menjadi superkonduktor. Jadi suhu kritis itu menjadi salah satu menjadi superkonduktor tersebut karakteristiknya. Terus kita masuk efek Meissner. Nah, efek ini ketika superkonduktor dipendinginkan di bawah suhu kritis yang medan magnetnya diterapkan, superkonduktornya menolak medan magnet tersebut secara sempurna, menghasilkan pengusiran medan magnet dari dalam material. Seperti gambar contoh, ini kita bisa lihat, next sebelumnya, ada magnet berbentuk tablet, jadi dia akan saling tolak-menolak. Next ya. Pengaplikasiannya dari superkonduktor digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembangkit magnet, switch backlog, dan pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis superkonduktor. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu pembangkit magnet Sedgwick-Biglow. Nah, pembangkit magnet Sedgwick-Biglow ini adalah perangkat yang digunakan untuk membuat objek tertentu, seperti bola atau benda-benda lainnya mengambang atau melayang di udara tanpa dukungan fisik yang terlihat. Nah, teman-teman pasti ngeliat tuh, ini gimana sih nih caranya biar bisa ngambang kayak gini? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Pembangkit magnet Sedgwick-Biglow ini sering juga digunakan dalam produk hiasan atau mainan, seperti bola dunia yang melayang di dalam kubah transparan. Nah, prinsip yang sama juga digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi tinggi, termasuk dalam penelitian ilmiah dan pengembangan prototipe. Selanjutnya, cara kerja pembangkit magnet Sedgwick-Biglow. Nah, gimana sih cara kerjanya? Gimana biar dia tuh bisa melayang tanpa ada bantuan apapun? Yang pertama itu ada pangkalan magnet. Yang kedua ada objek magnetis. Yang ketiga ada keseimbangan magnet. Dan yang keempat ada sumber daya. Nah, pangkalan magnet itu sendiri dilengkapi dengan sebuah magnet permanen yang menghasilkan medan magnet tetap. Nah, magnet ini biasanya tuh ditempatkan di bagian bawah atau di sebuah platform. Nah, biasanya tuh magnetnya tuh dia berada di bagian bawah sama di bagian bawah objeknya sini nih, agar dia bisa melayang. Yang kedua ada objek magnetis. Nah, objek ini objek yang akan mengambang seperti bola, juga memiliki magnet permanen yang diposisikan dengan cara yang sama dengan medan magnet pangkalan.
Namun orientasi magnet pada objek biasanya disesuaikan agar medan magnetnya saling bertolak-tolakan dengan medan magnet pangkalan. Jadi dia di dalam sini tuh ada magnet. Nah, di objek ini tuh di bagian bawah sini tuh dia juga ada magnet, tapi magnetnya itu bukan magnet yang saling menyatu, tapi yang saling bertolak-tolakan. Jadi dia tuh saling menolak agar kelihatan mengambang. Seperti itu. Yang ketiga ada keseimbangan magnet. Nah, ketika objek magnetis ini diletakkan di atas pangkalan, medan magnet pada objek dan medan magnet pada pangkalan akan saling bertindak menolak. Ini menciptakan gaya angkat yang menyangga objek di udara. Yang keempat yaitu ada sumber daya. Nah, sumber daya ini sebagian besar switch backlobe memiliki sumber daya listrik yang diperlukan untuk memasok energi ke magnet permanen pada pangkalan dan objek. Jadi dia juga butuh listrik ya teman-teman buat sebagai energinya. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari switch backlobe itu sendiri. Yang pertama itu kelebihannya daya tarik estetika, yaitu visual yang estetik, yang lebih bagus, yang lebih modern. Yang kedua itu ada daya tarik visual. Yang ketiga ada pendidikan dan demonstrasi. Nah, untuk kekurangan dari switch backlobe itu sendiri, yang pertama itu harga yang cukup tinggi. Yang kedua ada keterbatasan objek. Yang ketiga ketergantungan pada listrik. Nah, untuk keterbatasan objek ini sendiri, jadi nggak semua objek bisa melayang seperti itu ya teman-teman. Jadi hanya untuk objek-objek tertentu saja. Ya, yang ketiga ini ketergantungan pada listrik. Jadi kalau misalkan energi listrik itu sendiri kurang atau nggak ada, jadi dia kurang bisa untuk melayang kayaknya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang penyimpanan energi berbasis superkonduktor. Nah, pengembangan penyimpanan energi berbasis superkonduktor mencakup upaya untuk menggunakan prinsip-prinsip superkonduktivitas dalam menyimpan energi dalam jumlah besar dengan efisiensi yang tinggi. Nah, contohnya ini seperti baterai pada mobil listrik, teman-teman, yang bisa menyimpan energi untuk jangkauan lama. Ya, seterusnya yaitu ada cara kerja dari penyimpanan energi berbasis superkonduktor itu sendiri. Yang pertama ada penyimpanan energi, yang kedua ada anoda dan katoda, yang ketiga ada proses pengisian, dan keempat ada penyimpanan energi, yang kelima ada proses penggunaan. Nah, untuk penyimpanan energi itu sendiri, ketika mobil listrik ini diisi dengan energi, arus listrik dialirkan melalui loop superkonduktor menciptakan medan magnet yang kuat. Nah, energi listrik itu sendiri dikonversi menjadi energi magnet dan disimpan dalam superkonduktor. Yang kedua itu ada anoda katoda. Tiga, proses pengisian. Nah, proses pengisian ini ketika mobil perlu diisi ulang, energi listrik dari sumber daya eksternal dialirkan ke superkonduktor melalui proses pengisian itu sendiri. Yang keempat itu penyimpanan energi, yang kelima proses penggunaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari penyimpanan energi berbasis superkonduktor itu sendiri. Untuk kelebihannya yaitu dia ramah lingkungan. Jadi untuk asap kendaraan itu dia tidak memiliki asap karena terbuat dari energi listrik. Yang kedua ada biaya operasional yang rendah. Yang ketiga ada dukungan teknologi. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama ada jangkauan terbatas. Jadi dia ada jangkauan jaraknya itu sendiri ya teman-teman buat penyimpanan energi itu. Yang kedua ada biaya awal yang tinggi, yang ketiga ada waktu pengisian yang lama, yang keempat ketergantungan pada listrik. Itu jelas ketergantungan pada listrik. Kalau nggak ada listrik dia nggak bisa ngecas dan nggak bisa ngisi dayanya itu sendiri. Ya, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.